Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu li kafatil ummah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ata alaihi arba'una sanah falam yaghlib khairahu syarrah falyatahajjar ilan nar. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jum'ah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah. Hari ini adalah merupakan hari Jumat yang terakhir di tahun 1446 Hijriah. Karena Jumat yang akan datang sudah masuk tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Ada satu ayat yang merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Terutama kita yang merasa betapa Allah memberikan kita kesempatan umur untuk terus bertambah dan bertambah secara kalkulasi, meskipun secara kontrak tentu saja semakin berkurang dan semakin mendekati selesainya kita hidup di dunia ini. Di dalam sebuah ayat Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya saat ini untuk hari esok. Bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang telah kita kerjakan. Artinya kita disuruh oleh Allah untuk introspeksi sampai usia kita saat ini, apa yang sudah kita kerjakan. Karena semuanya itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergerak kedua kaki hamba pada hari kiamat nanti sehingga dia ditanya tentang 4 hal. An umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Pertanyaan pertama, an umrihi fima afnahu.
umur yang Allah berikan kepada kita, dia pergunakan untuk apa? Kalau umur seseorang 60 tahun hidup di dunia, kemudian dia mati, maka akan dipotong masa sebelum balik. Kalau baliknya di usia 15 tahun, berarti 60 dikurangi 15. Sisanya itu maka akan dikalkulasikan lebih banyak dipakai untuk beribadah, apa lebih banyak dipakai untuk berbuat maksiat. Sampai dalam sebuah hadis Nabi wanti-wanti, kata Kanjeng Nabi, man ata alaihi arba'una sanah walam yaghrib khairuhu syarrah falyatahajjar ma'atahu minan nar. Kata Nabi, barang siapa yang usianya sampai 40 tahun dan dia belum mampu kebaikannya mengalahkan kejelekannya, maka lemparkan saja dia ke neraka. Artinya kalau sudah umur 40 tahun masih suka maksiat, umur 40 tahun masih susah menjalankan sholat, umur 40 tahun masih suka judi online, umur 40 tahun masih sulit puasa Ramadan, maka orang seperti ini akan semakin sulit untuk kembali ke jalan Allah. Artinya di warning sama Kanjeng Nabi. Kalau umurmu sudah 40 tahun, itu sudah warning, sudah peringatan. Bukan berarti yang di bawah 40 tahun lalu boleh maksiat, bukan. Tetapi sangatlah Allah membenci orang yang berbuat maksiat di usia muda, tapi Allah lebih benci kepada orang yang sudah usia 40 tahun masih maksiat. Karena itu mari kita introspeksi diri kita. Di akhir tahun 1446 Hijriah ini, sampai seusia kita saat ini, mana yang lebih banyak? Ibadah apa maksiat? Karena mati itu tidak ukuran umur, tetapi Allah memberikan kita kesempatan sampai berusia 40 tahun. Itu adalah merupakan anugerah dan rahmat dari Allah. Kalau sudah dikasih kesempatan hidup sampai 40 tahun kemudian masih belum juga bisa bersyukur kepada Allah dengan taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, maka kalau masih belum bisa melakukan itu, berarti Anda memang orang yang tidak kepingin segera berada di jalan yang benar. Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al. Ilmu yang Allah berikan kepada kalian untuk apa dipergunakan? Saudara, bodoh kalau ada orang Islam yang tidak tahu bahwa judi online itu haram. Bohong. Semua umat Islam tahu bahwa judi online itu haram. Artinya dia punya pengetahuan bahwa itu diharamkan. Tetapi masih ada orang yang tetap menjalankan perjudian online itu meskipun dia sadar betul bahwa itu haram, dan itulah orang fasik. Ada orang yang sesungguhnya dia tahu bahwa sholat itu wajib, tapi masih ada aja orang yang dia tahu sholat wajib tapi dia tidak mendirikan sholat. Ada orang yang tahu bahwa sholat puasa Ramadan itu wajib, tapi tidak sedikit orang yang tahu puasa Ramadan itu wajib tapi dia tidak puasa Ramadan. Dan semua itu adalah fasik. Artinya dia punya ilmunya, dia tahu hukumnya, tapi dia langgar juga. Dalam sebuah syair disebutkan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tapi tidak pakai ilmu, maka
amalnya ditolak oleh Allah, tidak diterima. Tapi wa kullu man bi ilmihi la ya'mala mu'adzabun min qabli 'ubbatil wasan. Orang yang sesungguhnya tahu tapi dia tidak pakai ilmunya, maka nanti di akhirat dia akan disiksa duluan oleh Allah sebelum Allah menyiksa penyembah berhala. Jadi kalau Anda belum tahu, bertanya sama ulama. Kalau Anda sudah tahu, amalkan pengetahuanmu itu. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Hartanya nanti akan diminta pertanggungjawaban bagaimana cara dia mendapatkan harta itu dan dia tasarrufkan dengan cara apa. Mungkin cara mendapatkannya halal. Dia ojek online, halal. Tapi dia pakai untuk pasang judi. Mungkin cara mendapatkannya halal. Dia kerja kuli bangunan, halal. Tapi dia pakai untuk minum minuman keras. Atau cara mendapatkannya memang haram. Maka meskipun kau pergunakan untuk ibadah, maka haba'an mansura, sia-sia. Kau menang dari judi lalu kau pakai untuk sedekah bangun masjid. Bukan tidak boleh diterima, tetapi orang yang sedekah dengan harta yang haram itu sia-sia karena tidak akan mendapatkan pahala. Karena itu harta itu nanti akan dihisab. Cara mendapatkannya halal apa haram. Kalau halal, dia belanjakan dengan cara halal apa haram. Kalau halal juga, maka harta yang seperti itu akan membawa pemiliknya memasuki surga Allah. Tapi kalau cara mendapatkannya halal tapi dia tasarrufkan dengan cara yang haram, maka akan mendorong ke neraka. Apalagi cara mendapatkannya haram, dia pakai dengan cara yang haram, sudah pasti neraka. Introspeksi diri kita selama ini, kita pakai harta halal apa haram, dan cara kita kerja dengan cara yang halal apa yang haram. Kita belanjakan dengan cara halal atau haram. Kita introspeksi diri di akhir tahun ini. Dan yang keempat, wa an jismihi fi ma ablahu. Badan kita ini lebih banyak kita pakai apa? Lebih banyak kita habiskan untuk apa? Mata kita ini lebih banyak baca Quran apa hanya sekedar nonton video di handphone? Kuping kita ini lebih banyak mendengarkan nasihat-nasihat agama, keilmuan, atau hanya dengerin musik doangan? Hidung kita ini kita pakai lebih untuk beribadah apa maksiat? Lisan kita untuk apa? Kaki, tangan, semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah semasa hidupnya dipakai untuk apa? Dan mereka akan menjawab dengan jujur. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan akan berbicara, kaki menjadi saksi, mulut dikunci. Jadi semua yang kita lakukan, semua yang kita hasilkan dari gerak tubuh kita, dari mulai ujung rambut kepala kita sampai ujung kuku jempol kaki kita, nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Karena itu sekarang kita introspeksi diri, lebih banyak untuk apa badan kita, tubuh kita ini. Dan kita akan selalu berusaha yang terbaik untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin baik di tahun 1447 Hijriah yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang dalam sehat wal afiat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullahal azim.